PEPS bongkar skema pembiayaan proyek kereta cepat WUSH Jakarta-Bandung, Jepang vs China. Ini dari awal ini proyek ini udah bermasalah, ya. Kita sudah mengkritisi dari awal, banyak sekali orang-orang yang bilang bahwa ini kita tidak mungkin bisa bayar, ya. Udah dari awal sudah dipaksakan. Awalnya kan harusnya Jepang, ya, kemudian tiba-tiba ada direbut lah begitu China, tapi secara finansial ini tidak layak. Artinya begini, bahwa China itu utamanya adalah yang membuat proyek ini bermasalah, menawarkan suku bunga pinjaman itu 2%, di mana Jepang hanya 0,1%, 20 kali lipat. Nah, ini yang menjadi masalah besar, 20 kali lipat. 75% dari kereta cepat ini kan dibiayai dari utang. Ya. Nah, jadi dengan 20% kali 20 kali lipat ini proyek ini udah tidak layak. Sekarang masalahnya baru terbuka. Kita bayar bunga 2 triliun per tahun. Kalau kita dengan Jepang cuma 75 miliar. Ini menurut saya cukup sulit untuk membandingkan apple to apple. Kenapa? Kan orang membandingkan, oh kita sekarang habis 7,2 miliar dolar, terus kemudian proposal Jepang waktu itu jauh lebih murah ya, sekitar 4 atau 5 miliar dolar. Satu, proyeknya ini udah selesai, keluar angka 7,2 miliar. Yang ini masih di atas kertas. Nggak apple to apple, karena itu belum terrealisasi. Padahal China proyeknya berapa? Angkanya mungkin sekitar 5 ya. Tapi gini, ketika kita lakukan perbandingan, sebenarnya kalau yang paling bisa dilakukan itu perbandingan biaya konstruksi. Itu nggak terlalu beda jauh. Yang membedakan nanti itu adalah kompensasi lahan, yang lainnya itu membedakan. Tapi saya mau ambil gambaran, Mbak. Ini kita selesai 7,2 miliar, kita ada cost of run 20%, sekitar 1,2 miliar gitu. Nah, kita coba bandingkan dengan proyek kereta cepat lain yang juga dibangun misalnya oleh Jepang, ada di India gitu ya. Itu ada dari Maharashtra ke Ahmedabad ya, 500 km. Belum selesai proyeknya, Mbak. Cost of run-nya akan dari 13 miliar dolar menjadi 20 miliar dolar. Jadi, makanya kalau kita mau membandingkan ini sesuatu yang masih di atas kertas dengan sesuatu yang sudah selesai, itu perbedaannya signifikan. Nah, ini kita harus melihat bagaimana kontrak dengan China. Kalau dalam hal default, apa yang terjadi? Nah, disinilah pentingnya bahwa kontrak dengan China ini harus dibuka kepada publik. Oh, belum dibuka sekarang? Belum, kita belum tahu bagaimana itu. Ini kan semuanya kan disembunyikan semua oleh Jadi menurut Jokowi. Kan gitu, harus dibuka nih kontraknya? Harus dibuka dong. Bagaimana kalau dalam default? Dalam arti tidak bisa bayar, apakah di situ ada konsesi yang harus diambil oleh pihak China? Ya. Nah, ini harus dibuka semua. Atau dia bilang, oke, kalau ini nggak bisa, saya ambil alih keretanya. Kan gitu. Ini kan harus dibuka. Atau dia bilang, enggak, saya mau mengambil Natuna. Yang mana? Nah, ini penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, sangat penting sekali keterbukaan publik, informasi publik ini harus dibuka. Apa yang terjadi kalau Indonesia default, dan Indonesia di depan mata Indonesia akan default. Pak Budi, proyek WUSH mendapat banyak sorotan, ada yang menilai ini sudah salah sejak awal, bahkan ada dugaan korupsi dengan membengkaknya utang dari proyek ini. Apakah menurut Anda proyek WUSH kereta cepat gagal? Kita harus, jangan pertanyaannya kok simplistis banget. Proyek WUSH itu gagal itu sangat simplistis, pertanyaannya dangkal, Mbak. Jadi menurut Anda kenapa? Jadi menurut Pak Budi kenapa sekarang banyak yang mengkritik WUSH? Oke, itu pertanyaan saya. Itu wartawan wawancara Kompas, jangan pertanyaannya simpel sekali, gitu loh. Pertama kita lihat kebijakannya. Kebijakan kereta WUSH ini untuk melompati peradaban. Untuk menuju negara maju, maka kita perlu transportasi publik yang bisa efisien, cepat, dan juga ramah lingkungan. Kedua, di level programnya kereta cepat, baru di level teknisnya. Makanya kita pilah-pilah dulu. Jangan langsung gagal, enggak. Kita lihat dari sisi apa dulu. Kalau gagal itu proyek bukan proyek bangkrak, itu barang udah jadi. Gitu loh. Satu. Kedua, sampai saat ini saya udah cek, itu WUSH itu, KCIT itu EBITDA-nya sudah positif.
Artinya pendapatan atau penghasilan KCIC atau WUS ini sudah melebihi dari biaya operasionalnya. Jadi secara bisnis dia sudah menghasilkan selisih atau keuntungan, walaupun memang skema atau financial structure-nya menimbulkan problema. Misalnya begini, grace period cuma 5 tahun, tenornya 20 tahun. Oke. Jadi kan bisa dibuat misalnya solusinya grace periodnya ditambah 10 tahun, tenornya diperpanjang menjadi 50 tahun sesuai masa konsesi. Setelah itu gimana? Bisa juga ada solusi lain, misalnya di IPO kan saja, gitu loh. Jangan melihat sesuatu, ini barangnya jadi loh, karena saya punya pengalaman jadi Menkominfo di perintah Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu untuk eksekusi program BTS yang waktu itu mangkrak. Karena Pak Presiden nggak mau barangnya mangkrak gitu loh. Dan saya menyelesaikan 6.500 BTS Kominfo itu tanpa tambahan anggaran sedikit pun. Jadi kita harus lihatnya pilah dulu. Ini di level kebijakannya, di level problemnya, di level programnya, atau di level teknikal. Oke, dari sisi kebijakan pelaksanaannya seperti apa, dibandingin seperti apa gitu loh. Oke. Permasalahan utang WUS sepertinya nggak kelar-kelar ya. Tapi ternyata ada kabar terbaru kalau utang negara dari proyek kereta cepat WUS mau diperpanjang dan tenornya sampai dengan 60 tahun. Bayangin, 60 tahun. Padahal awalnya dijanjikan tanpa pakai dana negara. Ayo kita bahas. Awalnya, proyek kereta cepat Indonesia ini bukan ditawarkan oleh negara China, tapi oleh Jepang. Jepang menawarkan investasi sebesar 98 triliun rupiah dengan skema government to government atau G2G dengan bunga yang super rendah yaitu 0,1% per tahun plus tenor 40 tahun. Tapi syaratnya cukup berat karena proyek ini harus dijamin penuh oleh pemerintah lewat APBN. Di sisi lain, China datang dengan penawaran investasi senilai 86,9 triliun rupiah dengan bunga 2% plus tenor 40 tahun tapi tanpa jaminan pemerintah dan tanpa dana APBN. Skemanya business to business atau B2B lewat perusahaan patungan PT KCIC antara konsorsium BUMN Indonesia dengan perusahaan China. Dan akhirnya pada tahun 2015 pemerintah memilih China karena dianggap lebih ringan buat APBN. Tapi realitas di lapangan jauh dari janji awal. Biayanya membengkak dari 86,9 triliun rupiah menjadi 114,7 triliun rupiah. Faktor utamanya adalah pembebasan lahan yang cukup rumit, adanya pandemi COVID-19 dan juga revisi desain yang terus-menerus. Akhirnya, pemerintah harus turun tangan lewat Perpres nomor 93 tahun 2021 dan resmi mengubah proyek ini jadi semi business to government atau B2G. Terus nih, kalau dihitung biaya pembangunan WUS mencapai sekitar 51 juta dolar Amerika Serikat per kilometer. Nah, jika dibandingkan dengan rata-rata proyek serupa di negara lain, misalnya di China, ini cuma 17 sampai dengan 21 juta US dollar per kilometer. Di Eropa antara 25 hingga 39 juta US dollar per kilometer. Dan di California Amerika Serikat sendiri bisa mencapai 56 juta US dollar per kilometer. Nah, ini ada alasannya. Karena mahalnya proyek di California juga disebabkan penundaan panjang dan juga ada konflik politik. Dan sekarang beban utang WUS sekitar 7,3 miliar US dollar atau sekitar 116 triliun yang 75% diantaranya adalah pinjaman dari China Development Bank. Penumpang pun juga belum sesuai target, yaitu baru 16 sampai dengan 21 ribu per harinya dari target 36 ribu. Dan setidaknya per tanggal 23 Oktober 2025, pemerintah lewat Danantara sedang negosiasi buat perpanjang tenor pinjaman jadi 60 tahun agar pembayaran menjadi lebih ringan. Tapi kalau dari sisi kebijakan Pak Budi, kan kita lihat misalnya Pak Mahfud juga meminta harusnya ada pemeriksaan, lalu kemudian mempertanyakan, tadinya kan ini proyek ada proposal dari Jepang ke China, itu pertanyaan satu. Yang kedua, cost overrun 1,2 miliar US dollar. Artinya apakah menurut Anda memang ini masalahnya di kebijakan atau teknis, Pak Budi? Begini, kalau varian saya kan juga tadi ditanya sama media, bagaimana kalau ada masalah hukum? Makanya saya pilah-pilah dulu kebijakan, programnya, teknikal atau teknikal itu kan bisa aspek pembangunannya, development atau aspek keuangannya. Diperiksanya di situ. Kalau saya dukung, saya ditanya wartawan media dukung nggak KPK melakukan penyidikan? Dukung. Kalau ada problem-problem hukum atau perilaku melanggar hukum dari proyekku, silahkan dikejar gitu loh, nggak ada masalah. Saya pro penegakan hukum. Termasuk Pak Jokowi juga pro ya
Berarti Ya, ini hasil pasti percakapan dengan Pak Jokowi kemarin ya? Saya bilang bahwa ini memang ada cost of run tambahan. Itu mesti dijelaskan oleh orang yang mengerti kenapa ada cost of run 1,2 miliar dolar. Mungkin Oke. keterlambatan program. Itu sangat teknikal itu penjelasannya. Menurut hemat kami nanti pihak yang berwenang dalam hal ini Kereta Api Indonesia atau KCC bisa menjelaskan itu semua, atau orang-orang yang terlibat dalam program ini. Dan Menteri BUMN-nya 2 yang terlibat, yang sangat detail mengetahui semua keputusan-keputusan ini gitu loh. Makanya lihat dulu dari di mana problematikanya, jangan gagal. Bus saya sekarang kalau ke Jakarta Bandung pasti saya naik bus kok. Gitu loh. Jangan langsung berkesimpulan proyek ini gagal, orang barangnya jadi, melayani masyarakat dengan baik gitu loh. Oke. Nggak usah dibilang gagal. Oke, sudah karena proyeknya sudah jalan. Sekarang kan kita tinggal melihat bagaimana nanti hasil mungkin yang kita tahu sekarang mungkin problemnya nanti kita akan lihat, nanti kita lanjutkan. Nah, gini, problemnya di financial structure-nya. Karena gini, prinsip-prinsip transformasi publik itu memang bukan mengejar keuntungan, tetapi benefit. Contoh MRT di Singapura. Mana kalau dihitung-hitung untung sama investasi nggak akan bisa. Oke, baik, nanti kita itu kereta transportasi publiknya disubsidi 500 juta dolar per tahun. Ya, itu disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin ya, bahwa ini benefitnya untuk sosial. Jadi mudah sekali untuk dihitung. Oke. Ya. Jadi kalau kita bilang biaya proyek plus bunga 10 tahun, Selama 10 tahun maka Jepang lebih murah. biayanya cuma 6,246,5. Sementara China 6,325 miliar dolar. Jadi kalau Artinya, dihitung 10 tahun, Jepang lebih murah. semua biaya kita hitung, ini Jepang lebih murah. Ini kan hitung-hitungan sederhana banget. Sangat sederhana, tetapi masalahnya mereka juga tahu. Tapi masalahnya Mereka ini, siapa? Mereka ya yang mengevaluasi proyek. Yang Mengevaluasi menentukan proyek waktu itu. Iya. Yang tadi disebutkan Bu Rini Sumarno, lalu Pak Luhut gitu ya. Ini kan adalah satu bagian utuh, sama kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Said Dudu, pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Termasuk tadi Abang mengatakan audit seperti apa yang kita lakukan ketika kondisinya saat ini semua fine-fine aja sampai ketika Pak Purbaya dan kemudian Direktur ya KAI menyampaikan di DPR dan Pak Purbaya mengatakan tidak mau. Dan itu blessing, kenapa? Karena semua jadi terbuka. Jadi kemudian kita bisa melihat bahwa dengan Jepang justru lebih murah ketimbang dengan Cina. Dan kalau itu Pak Purbaya tidak mengatakan seperti itu, maka tidak akan pernah terbuka sampai kapanpun data ini. Karena dalam korupsi, betul, karena gini, dalam kasus korupsi ya, kalau tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, nah sekarang kan ini adalah pemantiknya. Tentu kita harus fair. Saya sepakat tadi ada asas praduga tidak bersalah. Artinya apa? Artinya tidak ada jaminan dari pemerintah key faktor untuk menerima Cina, memenangkan Cina. Artinya itu tidak boleh dirubah. Ya. Kalau itu dirubah, maka sebetulnya Jepang yang menang. Harusnya. Kalau dia dirubah belakangan, maka artinya ini adalah kamuflase. Yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Iya. Artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda menangkan, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah. Kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak pada saat descenda solen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Dalam perjalanannya ada perubahan. Itu dia. Nah, tetapi memang harus ada whistleblower Pak terkait dengan ini. Bentar. Itu dia kita itu lakukan. Bentar. Kalau seperti itu, apakah indikasi korupsi? Ya, makanya harus ada whistleblower. Enggak, tadi Anda katakan pemufakatan jahat, ada indikasi korupsi. Pemufakatan jelas. Ya. Jadi Anda katakan bahwa ada indikasi di WUS ini indikasi korupsi? Kalau indikasi pasti ada. Saya cuma khawatir ini bagian dari yang sedang ramai di dunia itu debt trap-nya Cina gitu ya. Jebakan apa ini? Debt trap, jebakan utang. Gitu kan banyak negara-negara di Afrika di mana sudah sedang kena nih sekarang. Dia sama, jadi dia nggak bisa bayarnya dan sebagainya. Nah nanti lalu diambil apa? Misalnya yang gampang sering saya sampaikan tuh pelabuhan di Sri Lanka. Itu kan lalu diambil Cina, taruh di situ kapal militernya. Nah kita mau kemana? Kita harus hitung geopolitiknya loh. Untuk pada waktu nanti bernegosiasi lagi. Maksudnya jangan-jangan dia mau di mana? Ada dia mau bikin bagian dari Indonesia. Iya. Oh, bisa sampai seperti itu ya? Ya bisa kan, ini itu namanya geopolitik. Sudah dipikirkan Kan kita sejak tahu awal dia oleh China. punya jalur sutra itu yang mau dikembangkan. Ya ini pasti kan masuk. Kan kita susah masuk karena masih kita negosiasi di internasional juga kuat. Nah kalau itu nanti itu bagaimana? Ini bukan saya
Saya bukan ahli geopolitik, tapi berpikir ketika kita duduk di meja perundingan. Itu udah benar, Mas. Kalau enggak nanti Lemhanas suruh tutup aja. Iya kan? Ya, kan harus dianalisa semua. Iya, semuanya gitu loh. Dan itu banyak bukti kok sudah pernah kejadian. Iya. Gitu. Dan daftar ini sudah terlihat. Sudah terlihat korbannya di beberapa negara. Iya, di beberapa negara. Yang paling dekat kita Sri Lanka. Apa yang hilang dari mereka? Di Sri Lanka pelabuhannya karena nggak bisa bayar diambil. Ya dia taruh terminal kapal perangnya di situ. Kereta cepat Jakarta-Bandung awalnya akan digarap oleh Jepang dengan skema G2G. Proyek ini dieksekusi pada era Joko Widodo, Jokowi, dan menggandeng China. Managing Director Political Economy and Policy Studies PEPS Antoni Budiawan di Jakarta, Selasa, tanggal 28 Oktober tahun 2025, menyampaikan skema pembiayaan Jepang vs China. Dua negara produsen kereta cepat, Jepang dan China, terlibat dalam penawaran, ujarnya. Jepang dan China ingin menggarap kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB, dengan panjang lintasan 142,3 km/km. Kedua negara tersebut menawarkan skema pembiayaan pinjaman sebesar 75% dari nilai proyek, dengan grace period 10 tahun dan jangka waktu cicilan pokok 40 tahun. Untuk pinjaman proyek, Jepang menawarkan suku bunga pinjaman sebesar 0,1% per tahun. Adapun China menawarkan suku bunga pinjaman sebesar 2% per tahun untuk nilai proyek awal dan 3,4% untuk pembengkakan biaya cost overrun. Jepang menawarkan biaya proyek KCJB sebesar $6,2 miliar dengan pembiayaan pinjaman 75% atau $4,65 miliar dan suku bunga pinjaman 0,1% per tahun. Sedangkan China menawarkan $5,5 miliar yang kemudian naik menjadi $6,07 miliar, hanya selisih $130 juta dibandingkan penawaran Jepang. China juga menawarkan pembiayaan pinjaman 75% atau $4,55 miliar dengan suku bunga 2% per tahun atau 20 kali lipat dari suku bunga yang ditawarkan Jepang. Di penghujung proyek, pihak kontraktor KCJB klaim ada pembengkakan biaya cost overrun, kata Antoni. Akhirnya, lanjut dia, disepakati, mencapai $1,2 miliar, di mana 75% atau $900 juta juga dibiayai dari pinjaman proyek dengan suku bunga 3,4% per tahun. Itu 34 kali lebih besar dari suku bunga yang ditawarkan Jepang, katanya. Antoni menyebut bahwa Indonesia memilih China dengan harga yang lebih mahal dibandingkan yang diajukan Jepang. Menurut dia, terjadi rekayasa sedemikian rupa dan merugikan keuangan negara dalam jumlah sangat besar sehingga China memenangkan proyek kereta cepat WOS. Selama grace periode 10 tahun, KCJB hanya membayar komponen bunga pinjaman saja, belum membayar cicilan pokok, ujarnya. Menurut Antoni, akibatnya jumlah bunga pinjaman yang dibayar sama besar selama grace period tersebut. Setelah cicilan pokok pinjaman mulai dibayar, jumlah bunga pinjaman yang dibayar berkurang seiring dengan berkurangnya sisa pinjaman. Akhirnya China dimenangkan, meskipun secara total, termasuk biaya bunga, biaya proyek China ini jauh lebih mahal dari Jepang, katanya. Total biaya proyek KCJB yang ditawarkan oleh Jepang selama 50 tahun masa konsesi proyek, termasuk bunga pinjaman, hanya $6,34 miliar, $6.337.175.000. Sedangkan total biaya proyek KCJB yang ditawarkan China mencapai $10,85 miliar, $10.846.705.000 selama 50 tahun masa konsesi. Angka yang diajukan China itu lebih mahal $4,51 miliar atau 71,2% dari penawaran Jepang. Ia menegaskan, dengan sengaja memenangkan pihak China yang jelas-jelas lebih mahal $4,51 miliar dari penawaran Jepang, merupakan tindakan merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara secara nyata dan pasti, ujarnya.